Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini saya dapatkan dari akun Facebook yang bernama Devi Nita Lestari. Cerita ini berjudul Terjebak di Jalan Angker. Seperti apa ceritanya? Mari masuk ke ceritanya. Bermula pada saat aku, Ayu, dan teman-temanku Mita, Hani, dan Silvi hendak pergi menjenguk salah satu guru yang sedang sakit di rumah sakit. Halo Mit, besok pagi jadi kan kita ke rumah sakit? Ya jadilah yuk, gue Silvi sama Hani besok jemput lo. Oke Mit, aku tunggu kedatangan kalian, ucapku sembari menutup telepon. Keesokan paginya Mita dan kedua temannya sampai di rumah Ayu. Yuk, gue, Silvi, sama Hani udah di depan rumah lu nih. Cepet lu keluar. Iya, aku juga udah siap nih. Mau keluar, tunggu bentar ya. Aku lupa, belum izin sama mamaku. Iya, oke, jangan lama-lama ya. Ayu pun keluar dan menutup pintunya. Gimana yuk? Lu disinin gak jenguk Pak Vino ke rumah sakit? Tanya Hani. Iya yuk, diizinin gak? Saut Mita dan Silvi. Teman-temanku yang tercinta, ya jelaslah aku diizinin. Kan kita mau jenguk guru sekolah kita yang sakit, ucap Ayu. Ya udah yuk, kita OTW. Nanti keburu siang nih. Nanti make up gue pada luntur lagi kena sinar UV, ucap Silvi, seorang cewek paling rempong. Eleh, elu Sil, bisa aja muka beruduk kayak gitu aja bangga, ucap Mita ngecek. Hani dan Ayu seketika ketawa jahat. Mereka pun berangkat, kebetulan rumah sakitnya lumayan jauh, jadi mereka mengenakan angkot, dan mereka menunggu angkot di halte. Angkot pun datang. Ayo masuk, ucap sopir angkot menyuruh aku dan ketiga temanku masuk dalam angkot. Kalian pada mau kemana nih, neng-neng cantik? Tanya sopir angkot. Kita mau ke rumah sakit pak, ucap Mita. Oke, tapi nanti kita ke pom bensin dulu ya. Tadi saya lupa nggak ngisiin bensin dulu, ucap sopir angkot. Iya pak, jangan lama-lama ya pak, ucap Hani. Kebetulan yang berada di dalam angkot cuma berlima, sama sopir, jadi bebas, nggak berhenti sana berhenti sini. Udah pak, tanya Silvi. Udah, ucap sopir. Angkot pun langsung melaju, dan tiba-tiba di tengah perjalanan, angkot yang sedang dikendarai tiba-tiba berhenti atau mogok. Padahal barusan saja baru diisi bensinnya. Angkot pun berhenti. Kenapa pak? Kok berhenti? Kan belum nyampe, tanya aku heran. Iya pak, kenapa? Saut Mita dan lainnya. Gak tahu nih neng, tiba-tiba angkotnya mogok, ucap Pak Hendi sang sopir. Aduh, gimana nih yuk? Nanti keburu siang loh, ucap Silvi. Aku juga gak tahu Sil, ucapku. Mending kita turun yuk, kita jalan kaki ke rumah sakitnya, ucap Mita. Gimana yuk, kamu mau gak kalau kita jalan kaki ke rumah sakitnya? Tanya Hani. Jangan yuk, mending kita naik angkot aja. Kita bantu Pak Hendi membenarkan angkotnya yang mogok, saut Silvi si cewek rempong, karena dia takut capek dan kepanasan. Iya Sisil, kamu benar. Lagi pula rumah sakitnya kan masih jauh. Kalau kita jalan kaki mau nyampe sana jam berapa coba, ucapku. Eleh, gue tahu Sil, kamu bilang kayak gitu kan karena kamu takut capek dan nanti make up lu pada luntur kan kena sinar UV. Bisa-bisa hitam muka lu, sahut Hani. Benar tuh yang dikatakan Hani, makanya lu maunya naik angkot aja, ucap Mita. Sudah, kalian jangan ribut. Mending kita cari jalan keluarnya. Kita bantu Pak Andi supaya cepat nyala angkotnya, ucap Ayu. Tuh, dengerin apa kata Ayu. Ayu aja mendukungku. Masa kalian berdua enggak sih?
sahut Silvi. Gimana nih Neng? Kalian mau bantuin saya nyari air nggak? Sepertinya ini mogok bukan karena bensinnya habis, tapi karena kering. Jadi kita harus nyari air supaya bisa nyala lagi. Gimana Neng? Mau bantuin saya nggak? Tanya Pak Handi. Gimana Mit? Han, Sil, kalian mau bantuin Pak Handi cari air nggak? Biar kita nggak jalan kaki. Tanyaku. Oke deh, gue setuju yuk, ucap Silvi. Kalian sih Mit, Han, apa masih mau jalan kaki? Rumah sakitnya masih jauh loh, tanyaku. Ya udah deh, kita mau bantu Pak Hendi, ucap Mita dan Hani. Mereka pun turun dari angkotnya dan pergi ke sebuah bendungan. Konon kata warga setempat, jalan yang mereka lewati itu sebenarnya jalan mati. Tapi karena Pak Hendi supir angkot baru, jadi ia tidak tahu bahwasannya jalan yang ia lewati itu jalan mati dan sangat angker. Pak, kita mencari airnya di mana? Kira-kira jauh nggak dari sini? Tanyaku. Kalau nggak salah, tadi saya sekilas melihat kayak ada bendungan air deh. Tapi kita mau ke arah mana ya? Ucap Pak Hendi kebingungan. Ah ilah, bapak kan supir. Masa nggak tahu jalan sini sih? Sahut Silvi. Iya tahu, bapak gimana sih? Katanya supir angkot. Masa nggak tahu jalan? Sahut juga Mita. Supir aneh, ucap Hani. Sudah, kalian jangan pada ribut. Mungkin bapak supir lupa kali. Kan jalannya banyak, luas pula. Ya wajar lah, pasti ada sedikit kendala sehingga membuatnya lupa, ucapku. Tapi kan yuk, kamu merasa curiga gak sih sama bapak Hendi? Jangan-jangan dia sengaja lagi mau menjebak kita, ucap Mita khawatir. Maaf ya Nenek cantik, bukan maksud bapak ingin menjebak kalian. Tapi bapak mohon maaf dengan sangat. Bapak ini sebenarnya supir angkot baru, jadi belum tahu jalan sini, ucap Pak Hendi. Aduh pak, kan ada HP pak, ada Google Map juga yang bisa untuk nyari jalan, ucap Silvi. Maaf Neng Silvi, bapak nggak punya HP, ucap Pak Hendi. Gimana ini yuk, kalau kita nggak cepat-cepat nyari bendungan air, terus kita nyampe ke rumah sakitnya jam berapa nih? Nih juga udah jam 10, ucap Mita. Iya yuk, gimana ini? Sahut Dani. Coba nanti gue buka Google Map dulu, ucapku. Cepat yuk, gue udah gerah banget nih, ucap Silvi kegerahan. Sabar dong Sil, ucap Mita. Iya tahu tuh, Silvi gak sabar banget. Bilang aja lu takut kena sinar UV kan? Sahut Dani ngecek. Enggak lah, ucap Silvi cemberut. Aduh, kok tiba-tiba signalnya hilang sih? Padahal tadi ada, ucapku. Maksudmu yuk, lu bilang gak ada signal. Yang bener aja yuk, ucap Silvi. Coba lu buka semua HP deh, tanya ke Google Maps, ucapku. Iya nih, gue mau buka HP yuk, ucap Hani. Ah ilah, HP gue lowbat lagi, ucap Mita. Gimana dong ini? HP Ayu gak ada sinyal, HP Mita lowbat. Coba HP Luhan, jangan bilang gak ada signal juga, ucap Silvi. Alhamdulillah yuk, HP gue ada sinyalnya, sahut Dani. Coba buka Google Map, cari jalan ke bendungan masih jauh gak? Ucapku. Iya, cepetanan, gue mau sekalian cuci muka nih, gue gerah banget, sahut Silvi. Silvi, semua menggeleng kepala. Silvi hanya tertawa. Beberapa kemudian waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Mereka pun sampai di bendungan, dan Pak Hendi langsung pergi untuk mengambil air untuk angkot yang mogok tersebut. Gue gak ikut ke danau lah yuk, ucap Mita. Loh, kenapa Mit? Kita kan bantu Pak Hendi ngambil air di danau itu, tanya Hani. Iya tahu, lu kenapa sih Mit? Katanya tadi ingin membantu Pak Hendi. Giliran udah nyampe aja lu gak mau ikut ke danau. Aneh lu lah, sahut Silvi. Iya Mit, coba lu cerita, lu itu kenapa? Kok mendadak gak mau ikut ke danau sih?
coba cerita ke kita semua, ucapku. Begini Pak dan teman-teman, tadi pas gue baru saja ingin menengok danau itu, gue melihat di danau kayak ada sosok hitam. Kayaknya itu penunggu danau itu deh, ucap Mita. Seorang yang peka dengan hal gaib. Alah, lo Mit, jangan bercanda deh. Masa di siang bolong gini ada hantu? Sahut Silvi. Sudah, jadi siapa nih yang mau bantuin Bapak mengambil air di danau itu? Tanya Pak Hendi. Gue, Hani, dan Ayu Pak, ucap Silvi. Terus yang nemenin gue di sini siapa dong? Sahut Mita. Enggak, gue nggak ikut. Gue mau nemenin Mita saja. Kasian Mita sendirian, ucapku. Bener yuk, lu mau nemenin gue di sini. Kenapa lu nggak ikut mereka saja? Ucap Mita. Iya Mit, mereka kan udah bertiga. Gue nggak mau ninggalin kamu sendiri, ucapku. Ah ilah, lu nggak asik lah yuk. Masa siang-siang gini Mita nggak berani? Saud Silvi menertawakan. Tahu tuh, ada-ada saja Mita. Siang-siang gini ada hantu, nggak mungkin, ucap Bani nggak percaya. Sudah, jangan ribut. Neng Silvi sama Neng Hani jadi ikut Bapak ke danau nggak? Tanya Pak Hendi kesal. Iya Pak, jadi maafin kita ya, ucap Hani, takut Pak Hendi marah. Iya Pak, maafin kita ya, sudah membuat Bapak Hendi bingung, ucapku. Iya nggak apa-apa Neng, ya udah yuk, Neng Hani sama Neng Silvi, kita ngambil air, ucap Pak Hendi ngajak. Ayo Pak, gue juga udah gerah banget nih pengen cuci muka, sahut Silvi. Oh iya Pak, tunggu, ini botol aqua, kebetulan tadi di tas ada botol kosong, ucap Mita. Lah itu lu bawa aqua Mit, kenapa dari tadi lu gak bilang kalau lu bawa aqua, ucap Silvi. Silvi, gue kan udah bilang malu, botol kosong Silvi, bukan botol aqua yang ada isinya. Kalau ada isinya sih udah gue kasih dari tadi ke Pak Hendi, ucap Mita. Oh, Silvi udah salah nyolot lagi, sahut Hadi dan Ayu. Ya udah ayo cepetan, kita ke danau. Takutnya nanti keburu sore, kan masih jauh ke rumah sakitnya, ucap Pak Hendi. Iya Pak, ucap Silvi dan Hani. Oh iya Pak, kita ke angkot aja ya, ucap Mita dan Ayu. Jadi nggak ikut lu yuk, ucap Mita. Enggak lah, gue kan mau nemenin lu Mit. Gue takut lu diculik sama hantu penunggu sini, ucapku. Ah, Ayu malah nakutin gue lu, ucap Mita. Bercanda Mit, ucapku. Ya udah, kita ngambil air dulu ya. Kalian jangan kemana-mana. Kalian di dalam angkot saja, ucap Pak Hendi. Oke siap Pak Hendi, ucap gue dan Mita. Pak Hendi dan Silvi dan Hani pergi ke danau dan sampailah di danau. Airnya jernih banget ya Han. Gue jadi pengen mandi di danau ini. Iya Sil, tapi kan kita nggak bawa baju ganti. Lagi pula kan kita niat kesini cuma ngambil air, bukan mandi, ucap Hani. Iya sih, tapi gue gerah banget tahu. Emangnya lu nggak gerah apa? Tanya Silvi. Ya gerah lah, tapi kan nanti kalau kita mandi bisa kesorean ke rumah sakitnya, ucap Hani. Eleh, kalian kok malah ngobrol? Bantuin bapak nih ngisiin air ke botol, sahut Pak Hendi. Maaf Pak, kita lupa, ucap Hani. Iya Pak, maafin kita ya, soalnya airnya jernih banget. Jadi kita pengen mau mandi di sini Pak, ucap Silvi. Iya Pak, airnya jernih banget, sahut Hani. Memangnya kalian yakin mau mandi di bendungan ini? Tanya Pak Hendi. Agak ragu sih Pak. Tadi Mita kan bilang kalau dia melihat sosok penunggu danau ini, ucap Hani. Halah, luan, masih saja percaya kayak gituan. Tahayul tahu, sahut Silvi yang masih gak percaya. Tapi kan Sil, kalau yang dikatakan Mita benar gimana? Gue takut tahu, ucap Hani. Ya udah, kalian benar mau di sini. Kalau memang begitu, Bapak mending kembali ke angkot aja ya. Kasihan Neng Mita sama Neng Ayu dan nunggu,
ucap Pak Hendi. Iya Pak, kita mandi dulu di sini, sahut Silvi. Tapi kan Sil, gue takut. Gue ikut Pak Hendi kembali ke angkot aja ya, ucap Bani. Lu mah dari dulu nggak asik kan? Katanya lu juga gerah. Giliran gue ajak mandi di sini lu nggak mau. Ayolah Han, please, ucap Silvi merayu. Ya udah, Bapak balik ke angkot dulu ya, ucap Andy. Dan tiba-tiba Ani yang merasakan ketakutan. Ia melihat sosok penunggu danau tersebut. Pak Andy pun pergi kembali ke angkotnya. Dan Ani pun teriak memanggil Pak Andy, suruh nungguin. Pak Andy, tunggu Pak, ucap Ani memanggil dan berlari seketika Pak Andy jauh dari danau. Loh, kamu ini kenapa Neng? Kok lari-lari manggil Bapak? Ucap Pak Andy. Tungguin gue Pak, ucap Ani ngos-ngosan. Iya, relax, tenang. Coba cerita, kamu itu kenapa? Tadi gue lihat genderuwo Pak, ucap Ani terbata-bata. Di mana Neng? Di dekat danau Pak. Loh, Neng Silvi kemana? Kok gak ikut kamu? Dia masih berendam Pak. Loh, kok kamu tinggalin? Dia nanti kalau terjadi apa-apa gimana? Habisnya dia ngeyel sih Pak. Dia gak mau ikut gue. Katanya gue dikira bercanda. Ya udah deh, gue tinggal, ucap Ani. Ya udah yuk, kita ke angkot. Ke Neng Ayu sama Neng Mita. Iya, ayo Pak. Beberapa kemudian, Pak Endi dan Nani sampai di angkot. Gimana Pak? Dapat airnya enggak? Ucapku. Dapet nih Neng. Alhamdulillah ya yuk, ucap Mita. Iya Mit, ucapku tersenyum. Ya udah, Bapak mau ngisiin air ke angkot biar kita cepat keluar dari jalan ini, ucap Pak Endi. Iya Pak, ucapku dan kedua temanku. Ketika Pak Endi hendak ingin mengisi, tiba-tiba Mita dan Ayu baru sadar bahwa Silvi belum kembali ke angkot. Loh, tunggu Pak, Silvi mana Pak? Kok gak bareng kalian? Tanya Mita. Oh iya Han, Silvi mana? Ucapku. Silvi tadi gue tinggal di bendungan itu. Katanya dia mau mandi, ucap Bani. Loh, kenapa lu gak nemenin Silvi Han? Tanyaku. Iya, tahu tuh Ani. Udah tahu kita mau ke rumah sakit. Jadi lamain nunggu Silvi mandi, sahut Mita. Tadi Neng Silvi nyuruh Neng Hani untuk ikut mandi, tapi Neng Hani menolak, ucap Pak Endi sembari ngisiin air ke angkot. Loh, emang lu kenapa Han? Kok lu gak jadi ikut mandi? Tanyaku. Gue tadi melihat sosok genderuwo yang kata Mita penunggu danau itu, ucap Bani. Apa? Lo tadi ngeliat genderuwo yang gue lihat juga Pan? Tanya Mita. Iya Mit, makanya gue nolak untuk mandi di sana. Terus kenapa lo tidak peringatin Silvi? Terus kenapa lo ninggalin dia di sana sendirian? Nanti kalau terjadi apa-apa sama Silvi, gimana? Ucapku. Iya, tahu tuh Hani. Kalau kayak gini kan kita yang repot, sahut Mita. Ayo, kita mending susul Silvi ke danau. Nih Bapak udah selesai ngisi airnya, ucap Pak Endi ngajak. Ya udah ayo cepetan, gue takut terjadi apa-apa sama Silvi Pak, ucap Mita khawatir. Berhubung Mita seorang gadis yang peka dengan hal gaib, ia jadi khawatir kepada salah satu temannya Silvi. Mereka pun bergegas pergi ke danau dan menemui Silvi. Gak terasa yang awalnya terang menjadi gelap, awalnya siang menjadi malam. Mereka sampai di danau. Silvi, ayo kita kembali ke angkot, ucap Mita memanggil Silvi. Kok gak ada jawaban dari Silvi sih Pak? Ucap Ayu. Coba kalian nyalain senter HP deh, ucap Pak Endi. HP gue lowbat Pak, sahut Mita. Coba pakai HP lu yuk, Han, ucap Mita. Iya nih, gue udah nyalain, ucapku. Oh iya Pak Endi, tadi Silvi mandinya di sebelah mana ya? Tanyaku. Saya nggak tahu Neng. Pas Bapak udah kembali ke angkot, tiba-tiba Neng Hani teriak memanggilku. Coba tanya aja sama Neng Hani, soalnya dia yang terakhir bersama Neng Silvi, ucap Pak Endi. Coba Han,
Tadi lu kan terakhir sama Sylvie. Sylvie mandi di sebelah mana? Tanya Mita. Tadi sih di balik batu itu pas gue masih di sini. Tapi kok sekarang gak ada? Aneh, ucap Hani heran. Kok gak ada sih, Han? Terus lu lihat genderuwonya di mana, Han? Tanya Mita. Iya, Han, di sebelah mana? Jangan bilang deket Sylvie ya, sautku. Bener lu yuk, gue lihat sosok itu tepat di sebelah Sylvie. Makanya gue lari. Habisnya gue takut banget. Gue udah bilang sama Sylvie, dia juga gak percaya. Malah gue dikira bercanda. Kan gak lucu, ucap Hani. Lu harus tanggung jawaban kalau keluarga Sylvie nyariin. Lu bilang aja terakhir sama lu. Gue jadi takut takut Sylvie kenapa-napa, sahut Mita. Tapi kan Mit, gue juga udah bilangin dia, tapi dia masih gak percaya sama gue. Jadi gak semuanya salah gue dong. Orangnya dia salah sendiri mandi di sini. Ya semoga aja Sylvie cepat ketemu, biar kita cepat ke rumah sakitnya, ucap Hani. Iya, semoga saja Neng Sylvie cepat ketemu. Dan semoga dia tidak apa-apa ya, ucap Pak Hendi. Ya udah, kita kembali aja ke angkot yuk. Udah malam, gak baik anak gadis masih di luar, ucap Pak Hendi. Tapi Sylvie belum juga kembali, Pak. Kita sebagai temannya merasa khawatir, ucapku. Iya Pak, kalau kita kembali ke angkot duluan, kayaknya gak mungkin deh. Soalnya teman kita belum lengkap, saut Mita dan Hani. Ya udah, coba kita cari lagi. Siapa tahu ada petunjuk. Iya Pak. Sylvie, udah belum mandinya? Ayo cepet, kita kembali ke angkot. Angkotnya udah gak mogok lagi. Kita ke rumah sakit sekarang, teriak 3 temannya. Iya, Bapak juga udah capek banget pengen istirahat. Udah deh, jangan ngumpet terus. Jangan ngerjain kita, ini semua gak lucu deh. Dan tiba-tiba ketika mereka sedang teriak memanggil Sylvie, si Mita dikejutkan dengan sosok hitam berbulu dekat danau. Ayo Pak Hendi, Hani, itu sosok genderuwo. Mana Mit? Lu lihat di mana emang? Mit, yang bener aja lu. Di mana Neng Mita? Dekat batu itu Pak. Apa lu bilang dekat batu? Itu tempat mandinya Sylvie. Yang bener aja lu Han. Bener yuk Mit. Tadi pas gue mau pergi ke angkot nyusul Pak Hendi, terakhir gue lihat Sylvie di sana. Aduh, gimana ini Pak Hendi? Mita, kalau terjadi apa-apa sama Sylvie gimana? Apa yang harus kita lakukan kalau sampai Sylvie gak bisa ditemukan? Kita harus bilang apa sama keluarganya? Gue juga bingung yuk. Udah gelap banget lagi, gue juga takut. Pokoknya kita semua jangan ada yang terpisah. Kita sama-sama mencari Sylvie sampai ketemu. Iya Mit, gue setuju sama ide lu. Neng, mending kita kembali ke angkot dulu yuk. Udah malam, udah gelap juga. Takut ada binatang buas. Gimana kalian? Apa mending kita lanjutin besok pagi mencari Sylvie-nya? Ucapku. Ya udah deh, kita kembali ke angkot. Semoga aja besok Sylvie cepat ketemu. Terus kita lanjutin ke rumah sakit, jenguk Pak Vino. Mereka pun memutuskan untuk tidak melanjutkan mencari Sylvie dan kembali ke angkot. Akhirnya sampai juga di angkot. Iya, tapi gue masih kepikiran dengan Sylvie Mit. Yuk. Udahlah, kan mending kita istirahat dulu. Lagi pula besok masih ada waktu kan. Lelah banget gue. Ya udah, tidur yuk. Mereka pun tertidur. Keesokan harinya, mereka melanjutkan pencarian untuk mencari Sylvie di danau. Dan tiba-tiba ketika mereka turun dari angkot, HP Hani bunyi berdering keras. Dikira Hani bunyi alarm. Ternyata orang tua Sylvie yang menelpon. Halo, Han? Kamu masih sama Sylvie kan? Soalnya dari kemarin tante sudah menghubungi nomor Sylvie, tapi gak aktif-aktif. Aduh, gue harus jawab gimana ini sama Tante Monica? Ucap Hani kepada kedua temannya. Mit, Tante Monica telepon Hani. Kita harus jawab apa? Apa kita berbohong aja
daripada nanti bikin keluarga Silvi khawatir sama anaknya, ucap Hani. Gimana Mit? Pak Hendi? Saya sih tidak setuju. Lebih baik kita jujur saja daripada nanti kita yang disalahin, ucap Pak Hendi. Tapi Pak, gue takut nanti gue dimarahin Tante Monica, sahut Hani. Gue sih terserah lu aja, mau bohong atau tidak, ucap Mita. Duh, jadi pusing gue. Udah jawab, nanti Tante Monica marah sama lu. Halo, Hani, kok kamu tidak jawab pertanyaan Tante? Silvi masih sama kamu kan? Sebenarnya... Iya, sebenarnya apaan? Coba yang jelas deh ngomongnya. Coba kamu ulangin lagi. Sebenarnya Silvi masih di sini Tante. Syukurlah kalau masih sama kamu. Iya Tante. Oh iya, tolong bilangin ke Silvi jangan lama-lama di rumah sakitnya. Kenapa sih Tan? Besok Tante ingin ngajak Silvi ke rumah neneknya. Oh, oke Tante. Ya udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tante. Hani pun menutup teleponnya. Gimana Han? Tadi lu bilang apa sama Tante Monica? Tanyaku. Tadi gue terpaksa bohong sama Tante. Soalnya gue takut nanti keluarganya Silvi pada khawatir. Oh, ya sudahlah. Iya yuk. Ya udah, kita lanjutin pencarian Silvi. Semoga hari ini juga kita bisa keluar dari daerah sini dan kita ke rumah sakit. Amin. Dan Bapak kembali ke rutinitas Bapak, jadi supir angkot di jalan raya. Iya ya Pak, ya udah. Ayo kita cari si Silvi. Ayo. Mereka pun kembali mencari si Silvi dan sampailah di danau. Ayo, Hani, Pak Hendi, di balik batu samping danau. Kayaknya ada jalan deh. Mana Mit? Itu loh, coba yuk kita ke sana aja. Siapa tahu Silvi di sana, ucap Mita, menunjuk arah dengan jari telunjuknya dan mengajak. Ya udah yuk. Sebaiknya kamu yang di depan Mit, gue takut ada genderuwo itu lagi, ucap Hani. Ah elah lu Han, masih aja mikirin genderuwo, sahutku. Tahu tuh. Sudah, kalian jangan ribut. Mending kita berpencar saja. Sepertinya ada dua jalan tuh. Saya setuju Pak, kita berpencar. Gue sama Ayu. Luhan sama Pak Hendi. Gimana Luhan? Setuju nggak? Lu sama Pak Hendi, gue yang sama Mita, tanyaku. Baiklah, gue setuju. Tapi gue jangan di depan sendiri jalannya. Gue takut, ucap Hani. Kan lu sama Pak Hendian, masa masih aja takut? Gimana sih? Aduh, ucap Mita menghela nafas. Tahu tuh Hani, lebay banget. Padahal belum malam, ucap. Sudah, kalian mau terus ribut apa kita nyari nang Silvi? Tanya Pak Hendi kesal. Nyari Silvi lah Pak, sahut Hani. Kalau begitu ayo kita cari, mumpung masih siang nih, ucap Pak Hendi. Jadi berpencar kan kita, ucap Hani. Jadi Hani, serentak Pak Hendi dan dua temannya. Ya udah, kita berangkat. Kita berpencar, gue sama Ayu ke arah kanan, Luhan sama Pak Hendi ke arah kiri. Baiklah, ucap Hani.